Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan kita berada di edisi ke-15 ini. Luar biasa banget ya. Wow, nggak nyangka udah 15. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton vlog ini dengan setia dan berkat kalian perkembangannya juga bagus ya karena kalian like, mensubscribe dan nge-share. Jadinya algoritma YouTube semakin terus membagikan video ini di platform YouTube ya. Dan performanya juga sangat bagus sekali teman-teman. Terima kasih banyak. Tema kali ini yaitu tentang difabel ya. Jadi bagaimana negara Swiss atau kota Basel aja deh, nggak usah jauh-jauh ya. Kota Basel aja itu memfasilitasi kota ini sehingga nyaman juga buat orang-orang yang memiliki kekurangan ya. Jadi misalnya entah tidak bisa melihat, tidak bisa jalan, pakai kursi roda dan segala macam. Di sini aku pengen nunjukin sedikit, mungkin nggak bisa banyak karena waktunya cukup terbatas hari ini aku. Tapi beberapa hal itu, misalnya rumah ya, rumah tadi kayak aku udah tunjukin lift, dan terus aku mau nunjukin lagi, misalnya kayak rumah ini ada semacam pegangannya, jadi buat orang yang pakai tongkat gitu, itu bisa masuknya mudah ya. Ntar. Tuh, kalian lihat kan, jadi ada kayak semacam pegangannya buat naik tangganya ya. Dan rumah-rumah seperti ini itu biasanya ditandain teman-teman. Ketika mereka masang iklan buat nyewain apartemen ini, mereka bilang bahwa rumahnya itu friendly gitu buat orang yang difabel. Dan kayaknya aku nggak tahu wajib apa enggak, tapi setiap kalian nyari rumah, nyari apartemen pasti ada keterangannya ya. Apakah rumah ini sudah dilengkapi dengan fasilitas sehingga mendukung buat orang yang difabel atau memiliki kekurangan ya, kekurangan fisik gitu. Tuh, itu ada rumah juga yang tangganya dipasangin kayak semacam lift gitu ya. Jadi kursi roda itu bisa ditaruh di situ teman-teman. Ya, mataharinya hari ini cukup bersinar dengan cerah ya. Jadi aku pakai kacamata hitam hari ini. Tuh, rumah-rumahnya cantik-cantik di sini. Dan ini rumah paling cantik sih menurut gua nih. Di sebelah kita ya. Ini dibangunnya tahun 1912. Tuh. Bagus ya. Ya, kita main di daerah yang sama ya. Sama seperti hari-hari biasanya. Tapi temanya ini sekali lagi tentang fasilitas buat orang-orang difabel ya. Aku coba cari mana yang bisa aku tunjukin. Tapi secara umum teman-teman, fasilitas di kota Basel ini menurutku sudah sangat baik ya. Tapi ya ini bandinginnya aku mungkin sama Indonesia atau sama Jerman ya. Jadi aku merasa ini udah baik, tapi tentunya masih ada yang kekurangan yang bisa diperbaiki lagi. Jadi ini aku selalu setiap siang itu, kalau hari Senin anakku nggak ke taman bermain karena istriku di rumah. Jadi kalau jam makan siang itu habis makan biasanya anakku mau tidur kan. Nah itu aku ngajak dia jalan-jalan karena aku juga butuh jalan-jalan selama home office ya. Kalau di rumah terus kan bete gitu. Jadinya kita jalan-jalan. Tapi hari ini kita cuma punya waktu 30 menit aja teman-teman. Lihat tuh pohonnya nggak ada daunnya lagi ya. Kayak gimana gitu. Ini suasananya musim gugur teman-teman. Ya ini aku mau nunjukin salah satu fasilitas buat orang, maksudnya fasilitas yang dilengkapi yang bisa dipakai juga untuk orang yang difabel ya. Tapi ini karena lagi rusak jadi ditutup. Sayang sekali. Aku nggak bisa masuk ya. Tapi di sini kalian lihat ada simbol pakai kursi roda, dan ini penggunaannya sebenarnya gratis teman-teman ya. Aku nggak pernah bayar walaupun di sini ada tulisan berbayar gitu, tapi aku udah pernah masuk sini dan nggak berbayar. Jadi di dalamnya tuh ada kayak pegangan buat orang pakai kursi roda. Jadi juga ditandain ya. Jadi hanya WC buat orang yang tidak difabel dan orang pakai kursi roda. Ini salah satu fasilitasnya, dan ini kita sering temuin di kota ya.
toilet umum ini. Ini bentuknya kayak memang metal kayak gini, tapi ini bersih banget ya. Jadi gimana caranya WC umum itu kita pengen dapet feeling bahwa WC umum itu bersih, makanya mereka bikinnya pakai metal kayak gini. Jadi kalau orang melihat WC umum gitu nggak takut gitu loh, nggak takut mikirnya jorok atau gimana. Tapi memang dalamnya bersih sih. Aku udah berapa kali masuk situ. Itu salah satu yang fasilitas yang buat orang difabel juga ya. Bagus ya burungnya. Lucu. Berdiri begitu aja dia di situ. Oke. Ya, teman-teman, salah satunya juga yang menurutku membuat Basel itu sangat ramah untuk kaum difabel itu juga sebanyaknya zona pejalan kaki ya, yang mana mereka dapat prioritas utama gitu. Jadi walaupun kalian naik sepeda itu boleh, tapi kalian harus nggak boleh kebut di sini, dan pejalan kaki dapat prioritas utama. Dan di kota Basel itu banyak ya tempat-tempat seperti ini yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Ini lagi banyak pembangunan, jadi mungkin nggak terlihat cantik, tapi ini sebenarnya daerah yang asik sekali teman-teman. Ya, tapi yang pasti dilengkapi dengan fasilitas untuk difabel kalau di Swiss itu biasanya bangunan-bangunan pemerintah ya, bangunan pemerintah, terusnya fasilitas umum seperti kantor balai kota, sekolah, rumah sakit, itu sudah pasti. Saya walaupun saya belum ngecek, tapi saya penuh keyakinan itu udah pasti dilengkapi fasilitas difabel ya. Bahkan stasiun kereta aja yang baru dibangun, yang baru-baru dibangun itu semua dilengkapi fasilitas difabel. Yang tua-tuanya ada beberapa mungkin yang belum dilengkapi fasilitas untuk difabel ya, kaum difabel. Tapi saya pernah baca di koran itu bahwa kota Basel atau Swiss secara umum bakal mengganti fasilitas tersebut dengan tambahan supaya bisa nyaman buat kaum difabel. Bahkan juga kalau ke restoran, kalian bisa melihat di Google ya, jadi di alamatnya itu apakah restorannya itu ramah buat kaum difabel. Jadi kalian bisa memutuskan sebelum kalian pergi ke restoran, tinggal bisa milih gitu. Kalau kalian termasuk kaum difabel, kalian bisa ngerti lah sebelum berangkat, udah tahu mana restoran yang bisa kalian kunjungin ya. Ini cantik juga sini, kita cobain. Saya jarang kesini ya. Ini aku punya feeling anakku kayaknya udah tidur nih. Dia nggak bersuara. Bagus ya tempatnya ya. Jadi bangunannya udah tua begini teman-teman. Tuh pintunya juga, aku suka banget pintu-pintu klasik kayak gini. Dan ini rumah ini udah tua sekali pasti ya. Dan ini, wah ini bahkan bangunan pemerintah sebenarnya teman-teman. Ini museum. Museum tentang apa ya museumnya? Denkmalpflege, Museum Kleines Klingenthal. Nggak tahu juga. Coba kita lihat masuk ya dalamnya. Wow. Tua begitu teman-teman. Oke. Ya, kapan deh kita berkunjung ke sini ya. Ini gang kecil yang jarang sekali dilewatin orang. Tuh pohonnya indah. Pohonnya aja indah banget. Dan ini bangunan yang sudah sangat tua sekali teman-teman. Dan ini dilindungi ya. Ini termasuknya masuk dalam peninggalan sejarah dan budaya. Jadi memang sengaja dilestarikan tampilan originalnya. Oke teman-teman, karena masih sepi di sini ya, mumpung nggak banyak orang, kita bacain komentar kalian ya. Kak Syarif mau tanya, saat belajar bahasa Jerman butuh waktu berapa lama Kak? Terima kasih Kak Syarif. Ya, pertanyaannya dari Andi Christian, terima kasih. Dulu aku belajar bahasa Jerman, sebelum ke Jerman itu kurang lebih hanya 3 bulan ya. Jadi benar-benar kursus singkat sebelum aku akhirnya dapat program pertukaran budaya. Dan setelah dapat program pertukaran budaya itu sampai aku bisa kuliah, itu aku butuh waktu kurang lebih 1,8 tahun. Jadi 1,8 tahun.
1,8 tahun apa 18 bulan, sorry, 18 bulan. Dan abis itu aku keterima kuliah, dan sebelum bisa kuliah pun kita harus ikut student college. Jadi persetaraan jenjang ya. Dan jadi cukup panjang juga, lebih dari 2 tahun teman-teman untuk bisa kuliah ya. Dan itu pun kalau dilihat perkembangannya ya terus bertahap ya. Sampai sekarang aku lebih baik lagi gitu bahasa Jermanku, selalu meningkat. Tapi sejak ke Basel ini, ke Swiss, agak menurun sedikit ya, karena aku lebih sering bergaul sama orang Indonesia. Dulunya aku jarang bergaul sama orang Indonesia, jadi lebih fasih bahasa Jermannya, tapi sekarang agak menurun. Dan kita udah keluar dari zona pejalan kaki ya, jadi ditandain semuanya. Itu enaknya di sini. Dari kemarin baca komen-komen banyak yang menanyakan literasi bahasa Indonesia Bang Syarif. Oh ya, ini aku sering baca nih. Dari Balkis ya. Cara kita menambah literasi bahasa Indonesia yang sesuai KBBI, karena jujur aku tipe yang males ngomong, tapi akhir-akhir ini dipaksa untuk banyak bicara. Ya, jadi sebenarnya aku nggak ekstra belajar atau ekstra ngelakuin sesuatu supaya bahasaku seperti ini ya. Cuman memang di rumah itu karena ibu bapakku orang Sumatera, jadi mereka ngomong bahasa daerah kan, dan aku dari kecil sering banget pindah-pindah sekolah ya. Jadi dari Jawa, terusnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, terus pindah-pindah lah pokoknya, sehingga Cilacap gitu kan. Jadi mungkin karena itu kita jadi bahasa Indonesia kita jadi baku gitu. Kita memang berusaha ngomong bahasa daerah di setiap kita datang, tapi ya kayak misalnya di Jogja, aku ngomong bahasa Jawa itu sering diketawain karena logatku nggak fasih banget ya. Jadi aku ngerti bahasa Jawa, aku juga ngomong bahasa Jawa sama teman-teman, tapi biasanya mereka bilang ya bahasa Jawaku lucu gitu. Tapi aku ngerti mereka sih. Tapi ya itu, mungkin itu sebabnya jadi bahasa Indonesia aku jadi baku begini ya. Nggak ada yang ekstra aku lakuin untuk bisa ngomong kayak gini. Ini kita lagi di stasiun tram teman-teman, dan bisa kalian lihat. Jadi ada kayak tanda begini ya, tanda garis-garis, dan tanda garis-garis ini bukan, jadi kalau buat orang yang punya kesulitan melihat itu bisa pakai tongkatnya diraba-raba gitu teman-teman. Dan ini menandakan bahwa kalau kalian berdiri di situ nanti kalian bakal bisa langsung masuk pintu ya. Nah, ini buat orang yang pakai tongkat yang punya kesulitan melihat teman-teman. Jadi fasilitasnya oke ya. Dan kalau kalian lihat jalur tramnya juga itu lebih tinggi daripada jalan ya. Tuh lihat, kita ini datang tramnya, dan makannya setiap ada orang pakai kursi roda itu bisa langsung naik ya. Nggak kesulitan. Karena juga jalurnya lebih tinggi daripada jalan biasa. Tapi ini kayaknya udah lazim ya di kayak busway gitu-gitu. Tapi kalau di sini hampir semua transportasi ya, itu platformnya agak ditinggiin. Tuh lihat juga tombol pintunya ya, ada juga buat kursi roda sama kereta bayi. Jadi bahkan pejetannya pun ekstra buat orang difabel ya di kendaraan umum. Oh ya teman-teman, ini kita lagi di tempat jalanan trotoar gitu ya. Dan di sebelahnya ini ada kayak jalan umum yang dilewatin mobil. Nah, kalau kalian lihat itu ada garis-garis gitu kan. Nah, ini garis-garis ini buat orang yang seperti saya bilang tadi punya kesulitan untuk melihat. Jadi dia bisa meraba pakai tongkatnya untuk jadi tahu bahwa dia lagi lewat di jalanan mobil ya, jalanan yang dilewatin mobil. Ini juga salah satu fasilitasnya di kota Basel ini. Ya, dan selain itu kalau kalian mau nyebrang juga udah pasti ya orang berhenti ya. Udah pasti orang berhenti kalau di sini, apalagi kalau kalian pakai tongkat gitu kan. Dan juga ada tempat parkir khusus buat kaum difabel di sini ya. Jadi seperti yang kalian lihat, ini tempat parkirnya memang buat khusus kaum difabel. Jadi banyak sekali yang seperti yang kalian bisa lihat ya, fasilitasnya ya buat kaum difabel ya. Tapi fasilitas paling penting sih ini sih. Tapi ini bukan fasilitas sebenarnya, tapi lebih ke mentalitas. Kalau kalian nyebrang, mereka pasti berhenti. Kalian selalu dapat prioritas. Kalau sampai kejadian ada orang ketabrak di situ, udah jelas apa yang salah lah. Walaupun orangnya mungkin yang pejalan kakinya agak lari dikit gitu ya. Itu yang harus memperhatikan memang yang punya mobil. Jadi nggak ada cerita, wah dia lari terlalu kebut atau gimana. Jadi kalau kalian naik mobil harus selalu berhati-hati di sini.
kalau ngelihat zebra cross. Tuh, ini WC umum lagi ya. Dan WC umumnya juga seperti yang aku bilang tadi. Oh, ini mungkin kita bisa buka ya. Tuh teman-teman, WC umumnya. Jadi ada kayak pegangannya semua di mana-mana ya. Dan ini nggak bau teman-teman. Ada pegangan, dan itu juga pegangan yang bisa dikeluarin. Ada tombol-tombolnya, jadi luar biasa deh. Ini buat orang pakai kursi roda pun nyaman. Ya, sebenarnya pertanyaannya di siapa yang ngasih tuh ya? Pertanyaannya dari Official Dana kalau nggak salah nama channelnya ya. Makasih banget yang udah nanya, minta ditunjukin fasilitas Kota Basel untuk kaum difabel. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik maksudnya seperti ini, mungkin bisa kalian tulis. Siapa tahu ya, saya punya waktu untuk bikinnya. Dan ini fasilitas terakhir yang bisa aku tunjukin hari ini, yaitu yang buat masukin tiketnya. Ini di otomat buat tiket kereta ya. Itu letaknya agak rendah sehingga orang pakai kursi roda bisa mudah mengaksesnya ya. Dan ini ada rata-rata pakai kartu sih, jadi mudah memang dibikin buat orang yang difabel. Dan di mesin-mesin seperti itu biasanya ada huruf braille ya namanya, huruf yang buat orang yang susah penglihatannya tadi ya. Jadi memang khususnya buat otomat, mesin-mesin ATM gitu-gitu. Apalagi kalau di fasilitas publik ya, udah pastilah itu. Lagi banyak pembangunan di sini di Kota Basel. Tuh, mesin parkir lagi. Emang di sini nggak ada tukang parkir kok. Semuanya harus serba mandiri bayarnya. Kalian bisa milih nomor berapa kalian parkir, terus kalian pencet sendiri, kalian masukin uang sendiri. Tapi kalau kalian melewati batas waktu, biasanya udah ada polisi. Udah yang ngasih tiket. Tuh, lihat lagi di depan saya juga ada garis-garis yang seperti saya bilang tadi. Karena ini pejalan kaki, tapi sebelah kirinya ada jalan yang dilewati mobil. Jadi bisa orang yang susah melihat bisa tahu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ali Imron. Bagaimana cara pemerintah Swiss dalam menyikapi orang gila dan pengemis ataupun orang miskin? Jadi pada prinsipnya semua orang di sini bisa makan ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya rumah, kalian miskin, atau kalian mungkin sakit jiwa gitu ya, kalian nggak perlu khawatir di sini untuk masalah sandang pakan papan ya. Jadi biasanya itu sudah ada fasilitas dari negara ya, ada dananya sendiri buat kalian, seandainya kalian di situasi seperti itu. Tapi yang jadi masalah itu banyak juga orang yang masuk ke masalah tersebut bukan karena mereka nggak punya kerjaan atau gimana, tapi karena mereka pengguna obat-obatan teman-teman. Jadi misalnya mereka pecandu alkohol dan sering pakai obat-obatan, jadi mereka juga juga menolak gitu loh. Merekanya nggak mau masuk tempat seperti itu, sehingga ya mereka jadinya lebih memilih untuk terlunta-lunta di jalanan, mengemis gitu. Tapi kalau mereka mau, itu pasti ada tempatnya gitu. Saya sering melihat kalau pagi-pagi ada orang ngantri makan, ngambil makan gitu. Jadi fasilitasnya ada. Dan di situ juga ada di dekat rumah saya, bahkan ada tempat di mana kamu bisa ambil baju bekas kalau kamu butuh baju ya. Dan ya itu salah satunya yang saya lihat. Tapi itu tadi di sini kalau menurut saya nggak punya informasinya ya. Tapi menurut saya kebanyakan pengemis gelandangan itu dari negara lain ya. Dari negara lain yang memang tentunya tidak difasilitasi di sini. Kalau misalnya kalian dari negara lain terus ke sini, karena itu uang pajak ya, itu hanya berlaku untuk orang Swiss aja. Dan kemudian mereka tidak bisa memaksa, teman-teman. Mereka tidak bisa memaksa misalnya orang gila terus dimasukin RSJ ya, selama orang tersebut tidak mengganggu ketentraman masyarakat gitu. Jadi kalau kamu nggak gila banget sampai kamu mengganggu masyarakat, ya mungkin kamu bisa berkeliaran di jalanan gitu. Karena itu kan hak asasi manusia ya. Selama kamu tidak mengganggu ketentraman orang lain, tidak merusak fasilitas, ya kamu bebas. Oh ya, ini salah satu organisasi yang ngasih makan buat pengemis nih ya. Pagi-pagi sering banget saya lihat antri orang ngambil makan di sini.
Jadi benar-benar deh, memang orang di sini nggak bakal kekurangan makan kok. Kalau mereka mau ngantri kayak gitu. Biasanya memang orang pakai obat-obatan yang mereka lebih memilih untuk bebas berkeliarannya, mengemis. Oh ya teman-teman, tadi ada yang kurang aku mau sampein. Jadi karena pesannya tentang fasilitas difabel, aku mau ngasih tahu, mau nyampein ini pesan ini ya. Bahwasannya bahwa mungkin kita sering banget mikir bahwa kita punya masalah ini, masalah itu ya, masalah keseharian, masalah di tempat kerja dengan pasangan dan segala macam. Yang kita berpikir bahwa itu sepertinya berat sekali. Padahal seandainya dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik ya, yang tidak, dalam artian tidak bisa dibenerin lagi gitu, tidak bisa dipulihkan lagi, maka itu mungkin hanya masalah kecil aja ya, yang tidak berarti gitu. Jadi janganlah selalu mengeluh, jangan sering mengeluh, karena kalian harus melihat bahwa sebenarnya apa yang kalian punya itu sudah cukup ya, sudah banyak gitu. Jadi bersyukur, selalu bersyukur dengan apa yang kita punyai gitu. Saya juga selalu pengen belajar untuk lebih sering bersyukur ya. Setiap bangun pagi bahwa oh ya, aku banyak hal yang kita pikir ada karena memang harus ada gitu. Jadi take it for granted gitu kan. Padahal mungkin apa yang kita bisa nikmati tiap hari itu sebenarnya adalah berkah gitu ya, bukan hal yang mungkin itu adalah privilege gitu, tapi bukan hak kita gitu. Ya, remang-remang malam. Yaudah teman-teman, sampai di sini dulu aja. Semoga vlog kali ini juga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa share, like, dan sebarkan energi positif, informasi baik ke orang lain yang membutuhkan ya. Yaudah, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.